Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menceritakan sedikit cerita singkat mengenai kisah Nabi Musa saat membelah laut. Baiklah, pada zaman dahulu Mesir dipimpin oleh raja bernama Firaun yang terkenal zalim. Ia dikenal sebagai raja yang sangat sombong, sewenang-wenang hingga memperbudak penduduknya, seperti ketika Firaun bermimpi bahwa Mesir terbakar kecuali rumah-rumah kaum Bali, yaitu atau disebut dengan Bani Israel. Ia pun mengumpulkan ahli sihir dan beramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Para peramal mengertikan bahwa akan lahir seorang laki-laki berturunan Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir. Firaun sangat ketakutan dan memerintahkan untuk membunuh bayi keturunan Bani Israel yang lahir. Sehingga Nabi Musa bertepatan dengan pembunuhan massal tersebut. Ibunya mencari tempat untuk yang aman dari jangkauan tentara raja zalim tersebut. Ibu Musa menyusai dan meletakkan di dalam sebuah peti dan ditaruh di sungai. Suatu hari, ibunya lupa menarik peti tersebut sehingga Musa terbawa arus sungai. Peti tersebut terbawa hingga istana dan ditemukan oleh Aisyah, istri Firaun. Aisyah yang mandul ingin merawat bayi malang tersebut dan membawa bayi Musa ke hadapan Firaun. Sehingga Aisyah menghadirkan beberapa ibu susu untuk Musa, namun bayi Musa menolak semuanya. Hingga suatu ketika ibu kandung Musa mengetahui berita tersebut, sehingga dia segera ke istana dan menyusui bayi Musa. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Apa yang sedikit kakak cerita tadi, ada yang udah paham atau belum mengerti, ingin bertanya apa itu Nabi Musa, di mana sekarang Nabi Musa, atau siapa istri Nabi Musa, siapa anaknya Nabi Musa? Ada yang mau tanya? Enggak? Lanjut, kakak lanjut ya. Oke? Oke? Nabi Musa tumbuh menjadi pria yang sangat baik selama bertahun-tahun hingga serta pengikutnya bersabar dalam menghadapi kekejaman. Kekejaman siapa? Raja Firaun. Pada puncaknya, Firaun mengakui dirinya sebagai Tuhan. Loh, Firaun raja yang benar-benar buruk, dia mengakui sebagai Tuhan. Atas izin Allah, Nabi Musa dan pengikutnya pergi dari Mesir untuk menuju Syam. Mendengar kabar kepergian Musa, raja yang kejam yang bernama Firaun murka dan bersama tentaranya mengejar Nabi Musa. Sehingga saat Firaun dan bala tentaranya hampir menyusul rombongan Nabi Musa, perjalanan mereka terhambat lautan yang luas. Lautan yang luas terhambat oleh lautan yang luas, sehingga turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam yang berbunyi, yaitu pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan terbunyi sebagai berikut. Bunyinya, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Itu adalah turunan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Sehingga lautan pun terbelah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lautan tersebut terbelah. Musa dan rombongan bergegas-gegas melintasi lautan disusul oleh Firaun berserta bala tentaranya. Nabi Musa dan pengikutnya berhasil melewati lautan tersebut, sehingga
kembali seperti semula. Fir'aun dan bala tentaranya binasa karena tenggelam di dalam lautan tersebut. Itu sedikit cerita kisah Nabi Musa saat membelah laut sehingga mengalami Raja Fir'aun mati di dalam laut tersebut. Terima kasih untuk adik-adik. Itu sedikit cerita dari kakak. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Semoga bisa dipahami kisah Nabi Musa, bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Dan kakak mengucapkan terima kasih banyak. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.